Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini ya Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan kami, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan, supaya pikiran kami, konsentrasi kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pilih dan tetapkan untuk menyampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sucikan hamba-Mu, kuduskan di tangan-Mu Tuhan. Jadikan alat, kosongkan diri hamba-Mu ya Tuhan, dan isi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Nasihatilah kami, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau-lah ada kekuatan baru Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan beracara penuh di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai kepada selesainya kami serahkan di dalam kuat kerja kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji kepada Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Dia, meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat di luar dari kebiasaan kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah merayakan tentang Jumat Agung dan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh satu anugerah kalau kemudian kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Mari kita belajar untuk memaknai apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah selama ini kita datang ke gereja dengan motivasi yang salah, bukan motivasi yang tertuju kepada Dia. Dalam kesendirian, dalam terisolasian kita, justru kita harusnya dan seharusnya menemukan Dia dan membangun satu hubungan yang baik dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di dunia ini, apapun bentuknya, selalu melewati ACC tangan Tuhan. Tanpa ACC tangan Tuhan, tidak akan pernah terjadi sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, adalah penting bagi kita untuk melihat dengan kacamata ilahi apa yang terjadi di negeri kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari bangun hubungan kita dengan Dia lebih intim lagi, supaya di situ justru kita boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan, masih terkait dengan suasana Paskah. Di dunia ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu pribadi yang hidupnya sangat kontroversial. Dia lahir dianggap kontroversial. Dia hidup dianggap kontroversial. Dia mengajar dan ajarannya dianggap kontroversial. Kehidupannya kontroversial. Kelahirannya kontroversial. Kematiannya kontroversial. Kebangkitannya kontroversial. Naik ke surga kontroversial. Janjinya Dia akan datang kembali, dianggapnya pun kontroversial. Keilahiannya pun kontroversial. Sampai hari ini di ruang diskusi, di kampus-kampus kah, di kehidupan masyarakat kah, Dia tetap dianggap kontroversial. Dan diskusi pun tiada berujung akhir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu kontroversinya Dia. Bagaimana Alkitab berbicara tentang Dia? Fakta Alkitab itu seperti apa ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Adalah menjadi satu pertanyaan besar bagi dunia. Mana mungkin Allah itu bisa mati? Tidak mungkin Allah yang kekal bisa mati. Betul Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Sangat tidak mungkin. Tetapi kenapa kemudian Yesus harus mati? Dan Dia mati di kayu salib, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Filipi pasal 2
ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Yang lagi online juga? Apakah sudah ketemu? Ya, puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama dari Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 saja. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita breakdown dari ayat firman Tuhan ini, kesetaraan dengan Allah downgrade menjadi setara dengan manusia. Begitu menjadi setara dengan manusia, dia downgrade lagi, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ada banyak manusia yang tidak taat, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam keterbatasan dan kelemahannya, tidak mau taat. Tetapi dia Allah, Yesus namanya, dia yang setara dengan Allah itu, dia downgrade posisinya, menjadi serupa dengan manusia. Kemudian downgrade lagi, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Allah bisa mati? Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, ia Yesus mengosongkan dirinya. Tanpa pengosongan dirinya, dia tetap Allah yang kekal. Tanpa pengosongan dirinya, tidak mungkin ia akan mati. Itu sebabnya kenapa Yesus mengosongkan dirinya. Menjadi satu pertanyaan, apa yang ia kosongkan dari dalam dirinya? Mari kita lihat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus adalah Allah, dan dia adalah Allah sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Yohanes 8 ayat 58 menuliskan, segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh dia, dan bahkan dia sudah ada jauh sebelum itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Eksistensinya tidak diketahui dari sejak kapan dan berakhir sampai kapan. Dia ada dalam dimensi kekekalan. Dalam dimensi kekekalan itu, dia tidak akan bisa mati. Maka kenapa kemudian ia bisa mati? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena dia pertama, dia membatasi kemuliaannya. Dia mengosongkan kemuliaannya. Yang kedua, dia mengosongkan dirinya dengan membatasi dirinya masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu. Yang ketiga, dia membatasi dirinya dengan tunduk pada hukum Taurat. Yang keempat, dia membatasi dirinya, sumber kehidupan itu tunduk kepada kematian. Tanpa pengosongan itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus tidak akan mati. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama, Allah membatasi kemuliaannya. Yesus membatasi kemuliaannya. Karena Yesus adalah Allah yang kekal, dia tidak akan bisa mati. Karena dia Allah, kemuliaan itu akan senantiasa mengikuti dia kemanapun dia pergi. Kenapa Yesus harus mengosongkan kemuliaannya? Kenapa ia harus membatasi kemuliaannya itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan di Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam itu keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian.
Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Bapak Ibu cermati baik-baik di situ. Ketika awan kemuliaan Tuhan turun di bait Allah, imam-imam itu tidak sanggup bertahan. Keluaran 20 ayat 19 menyatakan, mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara, nanti kami mati. Umat Israel berkata, jangan Allah langsung yang berbicara kepada kami. Engkau sendirilah yang mewakili dia. Kami akan dengarkan. Sebab kalau Allah yang berbicara, kami pasti mati. Ulangan 5 ayat 25 berkata, tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Apa hubungannya dengan kemuliaan Tuhan? Kalau Yesus datang ke dunia ini tanpa membatasi kemuliaannya, maka semua orang yang mendengarkan suaranya akan mati. Maka semua yang akan kena dampak dari kemuliaannya, dia akan mati. Itu sebabnya Allah harus berinkarnasi dan membatasi kemuliaannya. Supaya apa? Supaya dia menjadi Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan manusia. Kenapa Allah harus beserta dengan manusia? Kalau Allah di tempat perang yang tidak terhampiri, siapa yang akan percaya dengan Allah? Eksistensinya. Yesus harus hadir ke bumi untuk menunjukkan teladan kehidupan tanpa dosa bagi umatnya. Yesus harus hadir ke bumi untuk menyatakan, ini loh figur Allah yang seperti ini. Bukan figur Allah yang suka menakut-nakuti, bukan figur Allah yang jauh dari angan-angan manusia. Tidak, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus harus hadir untuk mempersiapkan sebuah generasi yang siap masuk ke Yerusalem baru, termasuk saudara dan saya hari ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus harus membatasi dirinya, membatasi kemuliaannya, supaya umatnya bisa bertahan ketika dia ada. Dia harus membatasi kemuliaannya. Jadi jangan berpikir, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mati karena algojo Romawi. Yesus mati karena dia membatasi dirinya, membatasi kemuliaannya. Supaya apa? Supaya dia bisa tinggal di tengah-tengah umat Israel. Kalau seandainya kemuliaannya melekat tetap pada dirinya, algojo tidak akan bisa mendekati dia. Umat Israel tidak akan bisa mendekati dia. Siapapun tidak akan pernah mendekati dia. Itu sebabnya Yesus bisa mati, Allah bisa mati, karena dia membatasi kemuliaannya. Yesus mengosongkan diri, membatasi dirinya supaya manusia dapat tinggal secara jasmaniah dengan dia, dengan Allah. Yesus membatasi dirinya supaya dia dapat menunjukkan kepada manusia kehidupan yang bergantung penuh dengan Allah. Itu ada di Yohanes 5 ayat 19. Yesus mengosongkan dirinya, miskin. Dia pakai kehinaan kita yang seharusnya kita yang menggunakannya. Dia harus menerima penghinaan itu, sebenarnya harus yang kita terima. Dia dihina, diolok-olok, sesungguhnya dia sedang menggantikan kita. Dia membatasi kekayaan dan kemuliaannya supaya saya dan saudara bisa menjadi kaya dalam berbagai-bagai hal. Amin, Bapak Ibu.